adik-adik di seluruh Indonesia. Nah, kita berjumpa kembali dalam acara Dongeng Anak bersama Kang Didin, ditemani sahabat Kang Didin yang selalu setia, yang bernama Dodi yang tampan. Dodi yang tampan. Ya iyalah, Dodi kan tampan Seperti Kang Didin. adik-adik di rumah. Nah, ingat dong, kita hari ini mau mendongeng. Mau mendongeng? Ya iyalah, kan kita dalam acara Dongeng Anak hanya di Mata Milenial Indonesia TV. Matanya Indonesia. Wah, kira-kira Dodi mau berbagi dongeng apa ya? Dodi mau berbagi. Iyalah, Dodi kan bisa mendongeng Kang Didin. Wow, Dodi bisa mendongeng teman-teman. Iya, dongengnya ada seorang nenek. Terus Dia apa? kulitnya keriput. Nenek kulitnya keriput ya. Iya. Dodi aneh-aneh aja adik-adik. Kita dengarkan dulu deh. Dodi ceritanya kayak apa nenek-neneknya. Terus mau dilanjutkan tidak? Ya, lanjutkan. Coba kita dengarkan. Dodi hari ini yang akan mendongeng. Kang Didin kurang kedengaran. Kita lanjutkan. Dodi yang akan mendongeng untuk adik-adik di rumah. Iya, siap. Lanjut. Nah, ada nenek-nenek kulitnya keriput. Nenek-neneknya mau kemana? Nenek-nenek mau mencari dokter gigi. Loh, emangnya kenapa dengan nenek-nenek? Giginya ompong. Loh, serius lah. Kalau mau mendongeng, mendongeng lah. Dalam acara Dongeng Anak, adik-adik di rumah dan di seluruh Indonesia pasti menunggu dongeng yang akan disampaikan. Betul, tapi Dodi hanya bisa berbagi. Teman-teman, ayo tetap semangat, tetap menjaga kesehatan. Kenapa Dodi? Kang Didin saja deh yang mendongeng untuk teman-teman semua. Oh begitu. Iya. Baik, adik-adik di seluruh Indonesia, dongeng Kang Didin hari ini gadis kecil berhati emas. Gadis kecil berhati emas. Kok bisa hatinya jadi emas? Bukan hatinya jadi emas, melainkan hatinya seperti emas. Emas bagaimana sih? Duh, Dodi nggak paham. Emas sebutan ya? Bukan mas sebutan. Kalau mas sebutan itu orang Jawa. Iya lupa. Mas Dodo. Itu nama orang, panggilannya Mas Dodo. Ada juga Mas Yono. Mas Yono, Mas Dodo itu sih nama orang di Jawa. Panggilannya Mas. Kalau di kita kakak, abang. Ah, begitu. Jadi dongengnya tentang Gadis kecil berhati emas. seorang gadis kecil berhati emas. Iya. Kayak apa dongengnya? Nah, adik-adik di rumah penasaran kan? Seperti apa dongengnya dan ceritanya? Tonton terus yuk. Dongeng Anak hanya di Mata Milenial Indonesia TV. Matanya Indonesia. Selamat menyaksikan.
Nah, adik-adik di seluruh Indonesia, dongeng hari ini tidak kalah seru. Nah, ayolah, jangan membuat hatiku penasaran. Lebay banget. Iya, jadi penasaran. Katanya gadis emas. Bukan gadis emas, gadis berhati emas. Oh iya, gadis kecil berarti emas. Nah, siap. Duduk paling rapih dulu. Hitungan ketiga. Adik-adik di seluruh Indonesia duduknya yang rapi. Sate. Kok sate? Satu. 1, 2. 3, mulai. Ada seorang anak gadis. Rambutnya panjang. Berkulit putih. Wah, makannya pasti nasi. Kan namanya juga orang. Iya, kalau aku makannya angin. Makan angin? Masa sih? Iya, Kang Didi tidak pernah memberikan makanan padaku. Maksudnya? Pelit. Kok pelit? Emang kamu suka makan apa? Ya kayak teman-teman di rumah lah. Makan dan minum yang nikmat dan bergizi. Emangnya kamu suka makan minum? Enggak sih, Lah terus buat siapa? buat tikus. Loh, kok buat tikus? Aneh. Gak usah didengarkan. Si Dodi kadang-kadang bercanda padahal. Serius? Loh kok serius? Ya sudah, Kang Didi mau mendongeng nih. Oke. Seorang anak gadis, rambutnya panjang, senyumnya manis, dan berkulit putih. Gadis itu siapa namanya? Namanya Mawar. Si Mawar seorang gadis yang baik hati. Maksudnya Ia tidak memiliki apapun. miskin dong. Betul, dia anak yang hidup dalam kondisi kekurangan. Atau biasa kita sebutnya dengan orang yang miskin. Orang yang miskin. Betul, ia tidak memiliki apapun kecuali jaket yang ia gunakan dan juga kerudung yang ia pakai. Oh, jadi punya jaket dan kerudung. Iya, tapi ia pakai pakaian biasa. Hanya nggak ada lagi pakaian yang lain-lainnya nggak ada. Cuman kerudung dan juga jaket. Wah, sayang sekali ya. Betul. Gadis kecil yang baik hati itu, dia berjalan. Mau kemana? Ya, dengerin dulu. Iya siap. Ketika dia berjalan, ia bertemu dengan orang yang membawa roti. Wah, pasti makan roti. Betul, orang itu karena melihat gadis yang cantik berjalan sendirian, tenaganya lemah sekali. Maksudnya Ya karena dia tidak punya makanan, Dodi. nggak punya makanan. Iya, dia kan orang miskin. Jadi berbeda dengan adik-adik di rumah yang makannya sudah tersedia, yang jajanannya banyak. Ya, makanya adik-adik di rumah harus pandai bersyukur. Betul. Apa yang dikatakan Dodi benar sekali. Kita semua harus pandai bersyukur. Atas nikmat yang Tuhan berikan pada kita. Benar. Bagaimana dengan gadis itu? Nah, anak gadis itu dikasih roti. Terima kasih. Semoga Tuhan membalas kebaikannya. Akhirnya roti yang diberikan
oleh seseorang yang iba saat melihat anak gadis itu berjalan dengan tenaga yang lemah. Ia senang sekali mendapatkan roti supaya bisa ia makan. Adik-adik di rumah, pagi itu udara terasa sangat dingin. Sangat dingin. Emangnya ada salju? Bukan ada salju. Habis turun hujan lah misalkan. Oh iya, kedinginan dong. Betul. Untungnya walaupun dingin, si gadis kecil itu kan punya Jaket. iya, punya jaket. Dipakai sehingga udara yang dingin tidak ia rasakan. Dia tetap hangat karena menggunakan jaket yang tebal. Bener sekali. Jaketnya yang tebal ia pakai dan juga kerudung yang ia kenakan di kepalanya. Sehingga dia tidak merasakan kedinginan. Makan roti hangat-hangat, udara dingin, maknyos. Pasti enak dong. Kamu makan mulu. Iya, maaf. Nah, adik-adik di seluruh Indonesia, ketika anak gadis itu berjalan, tangannya dia kedinginan, seakan terasa beku. Kenapa tidak makan saja? Duduk dulu, makan roti dulu. Iya, dia sih pengen makan, tapi di tengah perjalanan dia bertemu dengan anak laki-laki. Anaknya siapa? Ya nggak tahu. Anak laki-laki kecil itu ia menggigil kedinginan. Wajahnya pucat, kulitnya kelihatan seakan-akan dia sudah lama tidak makan. Wah, kasihan sekali Kang Didin. Ayo dong berbagi. Aduh, teman-teman, kasih dong makanan. Dia pasti kelaparan. Wis, ini kan dalam dongeng. Ayo lupa. Lanjut. Ganggu terus. Maaf. Adik-adik, ketika ada anak laki-laki kecil, dia kedinginan. Dia juga kelaparan. Akhirnya duduk menggigil. Kakak, bolehkah aku meminta rotinya? Karena saking laparnya, anak laki-laki yang kecil tadi meminta roti yang dibawa gadis kecil. Terus dikasih dong. Betul, karena bunga si gadis kecil yang baik hati, akhirnya ia berikan. Padahal apa? Bunga juga lapar kan? Bener, bunga juga merasakan lapar. Makanlah wahai adik kecil. Aku masih bisa menahan rasa lapar. Walaupun lapar. Kalau seandainya aku tidak memberikan roti itu, nanti adik ini bisa sakit. Baik sekali hatinya. Terima kasih Kakak Mawar. Sama-sama. Walaupun Mawar si gadis kecil itu lapar, dia memberikan roti yang tadi diberikan oleh seseorang yang iba. Kemudian ia pun berjalan lagi. Di tengah perjalanan, Dia bertemu siapa? kaget. Mawar si gadis kecil bertemu dengan seorang nenek-nenek. Peot. Loh, kok nenek-nenek peot? Nenek-nenek tua. Nenek-nenek Tua. gigi dua.
Maksudnya giginya tinggal 2. Nenek-nenek tua itu si burung kakak tua. Iya, nenek sudah tua. Giginya tinggal 2. Tenang dulu, duduk yang rapi. Nah, adik-adik di rumah, ketika si Mawar ketemu dengan nenek-nenek, nenek itu meminta jaket yang digunakan, yang dipakai dipinta. Wah, boleh kan nenek meminta jaket yang kamu pakai, wahai gadis kecil? Baik, Nek. Gunakanlah jaketku. Karena aku kasihan melihat nenek kedinginan. Wah, terus bagaimana dengan kamu? Aku masih bisa bertahan. Aku kan masih muda. Sedangkan nenek itu sudah usia lanjut. Seandainya kedinginan, dia pasti sakit. Gak bisa tidur. Wah, hebat sekali. Bener, gadis kecil itu baik ya. Ketika dia punya roti, malah rotinya diberikan ke anak kecil yang kelaparan. Padahal gadis itu juga lapar. Ketika lagi dingin, dia punya jaket dipinta sama nenek-nenek yang merasakan kedinginan. Jadi dia hanya memiliki kerudung. Ya, harta dia satu-satunya hanya kerudung yang ia pakai di kepalanya untuk menahan rasa dingin. Wah, jadi penasaran. Kasian. Kok kasian? Iya, Iba. Baper maksudnya. Iya, bawa perasaan. Adik-adik di seluruh Indonesia, ternyata gadis kecil itu tetap berjalan dan berjalan di tengah rasa dingin. Apa yang terjadi? Ia bertemu lagi dengan anak perempuan kecil. Maksudnya anak perempuan kecil itu dia tergeletak dengan duduk memeluk lututnya. Maksudnya kedinginan. Ya. Gadis kecil ketemu dengan gadis kecil lagi. Wah, 2 gadis kecil bertemu, udara dingin di tempat yang sepi. Loh, mau nyanyi? Iya. Nggak nyambung ya? Kok nggak nyambung? Pokoknya kalau nyanyi, nyanyi aja lah. Oke, terus ngapain? Nah, ketika dia melihat ada gadis kecil, anak perempuan kecil, sedang memeluk lututnya karena kedinginan, ia pun memberikan kerudungnya. Gunakanlah kerudung ini. Semoga kamu tidak merasakan dingin, wahai adikku. Ia pun mengucapkan terima kasih. Kemudian setelah ditolong, adik perempuan tadi berdoa. Ia mendoakan semoga yang memberikan apa yang ia miliki, Tuhan membalasnya yang berlipat ganda. Amin. Semoga kebaikan itu akan dibalas Tuhan ya. Ya iyalah. Setiap kita melakukan kebaikan, Tuhan akan membalasnya berlipat, berlipat, dan berlipat. Maksudnya ya banyak. Oh iya, makanya janganlah pernah merasa bosan untuk berbagi. Betul. Jangan pernah bosan berbagi, walaupun kecil. Berbagi apa? Berbagi senyuman. Wow, ketika ketemu sahabat di luar, kita senyum.
Iya, itu juga berbagi kan? Bener, kamu duduknya yang bener. Oke Kang Didin, maaf. Kakiku, kaki. Lu kakinya. Nah, adik-adik di seluruh Indonesia ketika didoakan, gadis kecil tadi dia hanya tersenyum dan membalas dengan amin. Ia tidak memiliki apapun. Jaket yang tebal diberikan. Roti yang dibawa Diberikan. dan kerudung yang ia pakai di kepalanya juga diberikan pada orang lain. Ia hanya menggunakan baju biasa yang menempel di tubuhnya. Udara dingin, perut lapar. Kasian. Ia pun berjalan hampir-hampir terjatuh. Kenapa? Lemes. Lemas? Iya, tenaganya berkurang lah. Ya, teman-teman di rumah, supaya semangat. Ayo, Mawar, beri tepuk tangan sama-sama. Kalian sambil tepuk tangan ya. 1, 2, 3. Stop. Kenapa di stop? Kasian. Kenapa? Kelaparan. Tapi ia berharap Semoga ketika masuk ke hutan, banyak buah-buahan yang bisa aku petik. Yeay, walaupun lapar tetap semangat. Teruslah berbagi ya. gadis kecil itu terus berjalan. Ia memasuki hutan. Semoga ada buah-buahan atau Sayuran yang bisa dimakan. benar Dodi. Tapi saat masuk ke hutan, di hutan tidak ada buah-buahan. Tidak ada sayuran yang bisa dimakan. Ah, kasihan sekali ya. Dodi jadi pengen nangis. Keluar air mata dari telinga. Loh, Kok nangis? air mata? Ya dari mata, bukan dari telinga. Hah, ya saking sedihnya. Aneh adik-adik. Dodi, cobalah dengarkan dulu. Oke, mohon maaf. Adik-adik di seluruh Indonesia, ketika sampai di tengah hutan, ia tidak menemukan buah-buahan. Ia juga tidak menemukan sayur-sayuran yang bisa dimakan. Akhirnya gadis kecil itu duduk di bawah pohon jambu. Tapi ketika malam ada yang merasa janggal. Maksudnya, Si gadis kecil yang baik itu melihat baju yang ia pakai itu bercahaya. bercahaya. Betul, bercahaya seperti emas. Wah, kok bisa? Iya, dia juga terkejut. Wah, bajuku bercahaya seperti emas. Akhirnya ketika dia tengok ke sebelah kiri, menatap ke atas langit, di langit ada cahaya bertaburan. Ah, bintang. Bukan bintang, Apaan? emas berjatuhan. Wah, kok bisa? Mungkin itu balasan kebaikan yang ia berikan pada orang lain. Terus apa yang dilakukan gadis kecil itu? Nah, ketika melihat bajunya bercahaya seperti emas, berkilau indah, dan juga banyak dari langit bertaburan, emas berjatuhan. Gadis kecil itu dia tersenyum, dia mengambil satu persatu. Ah, Dodi bantuin ya kakak. Gak usah dibantu. Supaya Dodi jadi orang kaya. Iya kan teman-teman? Iya sih, Dodi bisa jadi kaya kalau seandainya emas-emas itu dijual. Iya. Apa yang terjadi?
Setelah emas-emas yang bertaburan itu dikumpulkan, gadis kecil yang baik hati itu mendadak menjadi kaya raya. Terus masih mau berbagi kah? Iya, walaupun kaya raya, dia tetap terus berbagi. Dia tidak menjadi pribadi yang sombong. Ia juga terus memberikan apapun yang ia miliki. Wah, hebat ya. Betul, Tuhan itu maha hebat. Tuhan akan memberikan balasan bagi siapapun yang gemar berbagi pada sesamanya. Maksudnya? Ya seperti gadis tadi, dia punya roti diberikan ke temannya. Terus Punya jaket diberikan, ke nenek-nenek iya. Punya kerudung, diberikan ke anak kecil. betul. Akhirnya ia menerima balasan Tuhan yang maha baik dan menjadi orang kaya tetapi tidak sombong. Yeay, seru sekali. Nah, Dodi dan adik-adik di rumah di seluruh Indonesia, itulah dongeng Kang Didin hari ini. Saksikan terus ya dongeng anak hanya di Mata Milenial Indonesia TV. Matanya Indonesia. Nah, adik-adik di seluruh Indonesia, seru kan dongeng tadi? Iya, seru sekali. Banyak pelajaran yang Dodi bisa ambil. Iya, adik-adik juga bisa belajar dengan mendengarkan dongeng ayah ibunya. Mendengarkan dongeng kakek neneknya. Seru kan? Ya iyalah seru, karena dengan mendengarkan dongeng kita semua bisa belajar. Belajar seperti berbagi. Iya, dongeng tadi anak kecil yang berhati emas. Iya, Dodi jadi tahu sekarang ternyata karena ia gemar berbagi, akhirnya Tuhan membalasnya berlipat. Betul adik-adik di rumah. Jadi teruslah berbagi, tidak ada rasa bosan, tetap semangat berbagi Karena Tuhan akan membalas setiap kebaikan dengan berlipat dan kita akan mendapatkan lebih banyak dari apa yang kita beri. iya, Duh, jadi pengen nyanyi. Loh, pengen nyanyi? Iya, Nyanyi apa? berbagi, ayo berbagi. Berbagi dengan senang hati, Berbagi takkan, pernah rugi, berbagi takkan. pernah rugi. Ayo kawan, ayo berbagi. Ingatlah kawan ketika berbagi. Jangan sampai tinggi hati. Maksudnya? Iya, pamer ke teman-teman. Aku kan baik, aku kan rajin berbagi. Itu yang tidak baik. Gak boleh lah begitu. Adik-adik di rumah, saksikan terus ya dongeng anak bersama Kang Didin dan juga Dodi, dalam acara Dongeng Anak hanya di Mata Milenial Indonesia TV. Matanya Indonesia. sampai jumpa. Dadah.